Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan lagi, kemarin menjelaskan tentang multitester ya, tentang AC DC-nya ya gitu ya. Jadi dari posisi voltasenya. Sekarang kemarin kan kita menjelaskan dari AC volt ya, AC volt dari 10, 50, 250, 1000 dan DC volt ini. Dan kemudian buzzer ya, buzzer. Nah, yang sebelumnya ini kan termasuk juga DC miliampere, berarti termasuk DC volt juga, berarti sama ya, ukurannya yang kecil gitu. Jadi voltasenya yang begitu kecil. Nah, sekarang yang saya belum jelaskan ya, saya di sini berniat untuk belajar bersama lah, setidaknya untuk mengulang lagi ya. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tahanan ataupun ataupun tentang resistor ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum menuju resistor, kita akan mengenali dulu dengan buzzer. Nah, kemarin kan buzzer itu buat kabel. Buzzer itu banyak fungsinya juga ya, bukan hanya untuk dalam kabel saja gitu ya. Bisa digunakan pada dioda. Nah, dioda, sebelum kita mengetahui apa itu dioda, nah dioda itu adalah untuk penyearah gitu ya. Hanya seperti ini ya. Nah, dioda itu penyearah. Jadi penyearah aliran listrik ya. Jadi setidaknya AC menjadi DC gitu ya. AC volt dikarenakan tidak searah, kalau ada dioda sama elko dia akan berubah menjadi DC ataupun menjadi satu arah. Nah, lambang dari elektroniknya dari posisi dioda akan seperti ini. Nah, lambangnya itu akan seperti ini. Ini volt, ini berarti posisi positif, ini negatifnya. Dalam arti jikalau listrik, misalkan listrik berada di sini, otomatis dia akan menjadi min. Dan apabila listrik ada di sini, berarti dia akan menjadi positif. Ini akan mengatur AC ataupun AC voltnya yang akan muncul. Tapi sebelum ada elko, dia tidak akan menyimpan arus dikarenakan dibutuhkan elko terlebih dahulu. Baru dia akan menjadi arus DC begitu ya. Nah, jadi saya ulangi, di sini dioda adalah penyearah atau penyearah arus listriknya menjadi voltase volume ataupun jadi volume plus atau min. Di situ terjadi atau terjadi dampaknya. Jika listrik berada di positif, berarti dia akan muncul ke sini menjadi negatif listriknya ya. Jika listrik menjadi AC-nya dari sini, berarti dia akan menjadi positif. Nah, untuk pengetesannya, misalkan kita mengetahui nih, kita ini ada dioda ya. Dioda. Apakah ini dioda masih normal atau tidak? Nah, di sini kita bisa menggunakan buzzer. Nah, buzzer. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan dari buzzer, nah, buzzer 1 mikro, 10, 100, 1K, 10K ini positifnya itu berada di min ya. Saya udah bilang dan saya katakan kemarin, jikalau kita menghitung positifnya itu berada di posisi min ya. Jadi di sini ada listriknya gitu ya. Di sini enggak ada listrik atau penerima listrik saja. Nah, seperti ini hasilnya. Jikalau misalkan nyambung kan dia akan berbunyi. Nah, seperti ini, kalau ada nyambung, ada suara berbunyi denging. Jika tidak, berarti dia putus ya, ataupun tidak ada arus. Nah, ini pun fungsinya untuk penyearusnya. Jadi, nah contohnya begini. Jikalau kita terbalik, ini positifnya kan otomatis ini positif ya, jadi listrik. Ini negatifnya ya, jadi negatifnya. Maka dia tidak akan berbunyi sama sekali dikarenakan di sini tertahan. Di sini dioda ya, tuh. Jadi tidak ada suara sama sekali. Nah, kan tidak ada suara. Nah, kecuali kalau terbalik. Jika kalau terbalik, maka kalau tidak terbalik, maka akan berbunyi. Nah, berarti ini dalam arti normal. Berarti dioda ini masih bisa berfungsi ataupun masih bisa digunakan. Nah, jikalau misalkan dibalik dia masih berbunyi, otomatis ini dioda jebol ataupun dikatakan bocor ya, bocor. Berarti tidak bisa digunakan. Nah, berarti di situ AC pun tidak akan berubah menjadi DC dikarenakan listriknya masih tidak seimbang ataupun tidak searah begitu. Nah, inilah fungsi dioda. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita mengenal dioda, itulah dioda ya. Dioda pengenalannya seperti ini. Lambangnya pun seperti ini. Ini lambangnya ya. Untuk diperingat kembali ya. Yang sebelum lihat voltase kemarin AC/DC dilihat aja ya. Dan untuk bantuannya mohon supaya saya lebih semangat lagi, subscribe sama di
tonton ya, ataupun itu ikut subscribe-nya ya, mohon dukungannya. Dan selanjutnya setelah mengenal dioda, kita akan mengenal resistor. Nah, sebelum kita pengecekan resistor, kita harus paham dulu apa itu resistor. Resistor itu adalah sebuah tahanan arus ya. Jadi resistor itu misalkan ada tahanan listrik, misalkan kita mempunyai listrik 12 volt. 12 volt dari trafo, itu masih AC ya. Nah, misalkan udah dirubah menjadi DC ya, udah jadi DC, udah dikasih dioda, dikasih elko, tapi tetap 12 volt. Kita memperkecil arusnya. Nah, di sini ada resistor yang dikatakan untuk menahan arus. Dalam singkatnya resistor itu diartikan alat untuk menahan arus. Nah, umumnya resistor itu adalah memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang besar. Jadi kita mengatur arus listrik itu menjadi kecil. Nah, setelah kita mengetahuinya, ingat ya, jadi alat untuk menahan arus ya. Nah, kita akan mengetahui resistor itu seperti apa sih bentuknya. Nah, resistor itu bentuknya seperti ini. Nah, ada yang seperti ini. Nah, ada yang seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini. Banyak kan warna-warnanya tuh ada beda-beda. Ada yang merah-merah hitam, merah-merah semua. Nah, resistor seperti ini. Nah, biar kita tidak bingung, nah kita lanjut. Kita akan mengetahuinya. Resistor itu kita harus mengetahui warna-warnanya terlebih dahulu. Nah, warna resistor itu ada hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Nah, di situ menjadi singkatan biar kita tidak pusing untuk mengingatnya ataupun menghitung berapa itu hitungan resistornya, maka kita buat singkatan. Biar tidak pusing, kita menggunakan 10 tangan atau 10 tangan 10 jari, maaf 10 tangan kebanyakan. 10 orang 10 jari ya. Jadi hitungannya seperti ini. Hi, co, me, eo, ku, hi, bi, yu, a, pu. Nah, ini disingkat ya, biar kita tidak pusing gitu. Jadi inspirasinya kita akan, oh iya benar, kita akan hitung. Apa ini ya? Oh ini warna, misalkan warna oranye. Oh berarti hi, co, me, o, oh berarti 4 gitu ya. Nah, di sini nilai-nilainya. Di sini nilainya misalkan hitam, berarti nilainya 0. Coklat berarti nilainya 1. Merah 2, terus sampai 9. Nah, putih itu berarti 9. Berarti hijau, meo, ku, hibiu, apu. Nah, begitu. Nah, cara untuk menghitungnya, ingat dulu ya. Ingat, pokoknya ingat dulu singkatannya. Utamakan kita harus tahu atau kita paham dulu singkatan dari resistor tersebut biar kita tidak pusing untuk mengenalnya. Jadi utamakan kita menghitung dari hijau, meo, ku, hibiu, apu. Nah, di situ. Setelah kita kasih contohnya ini nah resistornya nih. Ini misalkan ini warna coklat, ini hitam, ini merah, dan ini emasnya. Berarti emas ini lantar lagi ntar kita untuk menjelaskannya. Nah, coklat di sini kan dalam arti memiliki nilai 1 ya. 1 nilainya nih, 1. Nah, sekarang hitam. Hitam berarti di sini nilainya 0. Nah, berarti tulis seperti 1, 0, dan merahnya menjadi 2. Nah, 2 di sini bukan ditulis 2 ya. Jadi 0 juga dikarenakan titik 3 itu di sini titik 2 titik 3 titik 3 yang dikatakan harus dijadikan 0 gitu ya. Kalau titik 2 dia dijadikan angka. Misalkan oranye, misalkan kita melihat coklat coklat hitam misalkan, atau nah coklat hitam baru dibilang 0 kan masih kan 0 juga. Nah, contohnya kita 2K2 nih. Ini menjadi 2K2. Kenapa 2K2? 2 kilo 2. Jadi 2200 ya dikatakannya. Nah, ini kok 2200? Iya, dikarenakan jadi misalkan 2 merah kan? Ini merah. Oke, saya perlambangkan di sini biar kita tidak bingung. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan merah. Nah, jadi perhitungannya dikarenakan tadi hicome ku hibiu apu, berarti hicome 0
1 2. Nah, gitu kan berarti 2. Di sini 2. Nah, 2. Masih 2 kan? Berarti 2. Nah. Nah, yang ketiga ini tidak diangka menjadi 2, tapi ini menjadi 0. Jadi nolnya ada 2 maksudnya. 1 2. Jadi 2200. Dikarenakan 1000 itu adalah 1K atau misalkan 1000 2000 berarti 2K, berarti di sini sama dengan ini 2200 sama dengan 2K2. 2,2K gitu, sama aja 2K 2. Nah, begitu ya. Contohnya yang lain lagi. Nah, ini yang selanjutnya 100 ohm. Nah, ini 100 ohm, kok dibilang 100 ohm? Iya kan? Di sini hitungannya nih terbalik ya, ini terlalu jauh. Nah, pokoknya cara menghitungannya saya kasih tahu. Jadi yang lebih dekat ke sisi itu adalah hitungan utama, dan yang paling jauh ini ada lawangan ataupun ada kosong, berarti ini hitungan untuk tahanan resistornya. Jadi dalam arti menguat resistornya. Jadi terbalik. Nah, seperti ini. Jadi hitungannya ini coklat 1, ini 0, dan ini coklat juga, berarti 1 juga, tapi bukan 1, tapi 0 juga, jadi 100. Nah, begitu. Jadi 100 ohm. Hitungannya ohm dikarenakan belum 1000. Kalau 1000 dia baru dikatakan sekilo gitu. Kalau misalkan kurang dari 1000 berarti belum dikatakan 1 kilo atau 1K, tapi masih ohm. Nah, begitu. Nah, keterangan lagi, dan bagian resistor misalkan garis ketiga hitam itu diartikan tidak menjadi angka 0, jadi dihilangkan ya. Kemudian jika di garis ketiga coklat baru diartikan menjadi 0 gitu ya. Jadi setidaknya misalkan 22 ohm berarti di situ akan menjadi merah hitam, dan jika 100 ohm di situ akan menjadi coklat hitam coklat. Nah, berarti diartikan hitam tidak diartikan 0 di garis ketiga ya. Jadi dihilangkan. Begitu ya keterangannya. Untuk selanjutnya itu pengenalannya ya dari tulisan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal dari posisi cara pengecekannya. Apakah benar itu 2K2 ataupun itu 100 ohm. Kita buktikan. Nah, sebelum kita mengetes, cek dulu kabel, utamakan takutnya ada yang putus. Ada normal nggak? Kita pakai buzzer dulu biar normalnya. Oh iya, masih ada normal. Nah, kita hitung, ini kan kita hitung misalkan kita mau hitung 2K2. Nah, di sini 2K2 itu berarti kita ambil yang 10. Nah, kok ambil 10? Kan 2K2. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan 2K2 tuh otomatis dia 200, pasti posisinya 200 dikarenakan lebih atas. Nah, ataupun kita lebih simpelnya, biar nggak bingung, ambil 1K boleh. Nah, gitu, kita ambil 1K. Tapi syaratnya begini, sebelum kita mengetes kita harus pasin dulu. Nah, cara menghitungnya adalah, nah ini utamakan titik ohm. Nah, ini adalah perhitungannya dari 0 1 2 3 4. Nah, 4 di sini 5 6 sampai sini. Nah, ini berarti ini adalah hitungan ohmnya. Nah, kita harus pasin dulu. Sebentar, saya ambil dulu. Ini buat alatnya untuk pengetesan ataupun pengepasan arusnya ya. Nah, kan di sini masih 0 ataupun nolnya belum pas ke angka 0-nya ya. Kita pasin dulu. Setelah pas, cek. Nah, setelah pas baru kita tes benarkah ini 2K2. Mana tadi ya? Jatuh kayak. Oh, ini. Nah, ya ini 2K2. Nah, kita sini berarti hitungannya kan ini 2 kilo ya, 1 kilo berarti ini hitungannya 0 1 kilo 2 kilo. Nah, gitu. Tek, kita cek, tek. Jangan dipegang ya, kalau dipegang dia akan ada hambatan. Makanya kita harus seperti ini pegangnya. Tek. Bener nggak 2,2K2? No, hasilnya 2 lebih kan. Jadi 2K2. Betul kan? Nah, misalkan kita mau turun ini.
Kalau misalkan 2K2 berarti dia mau turun nih ke 100, otomatis dia akan posisi 20 lebih nih, dikarenakan kurang 1 nolnya. Kita buktikan, pasin dulu ya, jangan terlalu labas lagi ininya, pasin dulu. Nah, kita tes benerkah nih posisinya di 20. Tek. Aduh, nah. No, kan dia akan posisi 20 lebih. No, dikarenakan ini dari 100 hitungannya, berarti 200, 2200 dihitung 100 berarti ada 20. Nah kan? Ya kan? 2000 berarti 2000 dikurangi 2 dikurangi 100 dikurangi nolnya 100. 2000 dikurangi nolnya 100 berarti 20. Bener, 22. Tuh. Ya kan? Nah, kayak gitu. Kalau di sini otomatis dikuranginya cuma 1 angka bukan 100, berarti harus ada 200 ya. Nah, ini juga sama, pasin dulu. Jangan dulu langsung dicek, kita pasin dulu angka nolnya ini. Kita cek dulu. Belum bisa pas nih, ada masalah kayaknya. Nah kan kita menjadi tadi ini kurang pas ya, dikarenakan kita sudah putar ini gak pas, kita putar aja ini dikit nih, putar terus sampai dekat, pasin ke 0. Nah gitu ya. Nah kita kan ini dari 10 ya, tadi kan kita 100 ya, otomatis dari misalkan 2200 berarti diambil nolnya 2, berarti 22. Nah sekarang cuma 1, berarti 202 ya, bener 202. Nah kita cek benerkah ini 202, jangan dipegang ini ya, sebelah aja, tak. No, 202. Tar di sini kan berarti ya 202. No 202 kan. Jadi kita harus menghafal dulu angka-angkanya. Setelah kita menghafal, nah begitulah jawabannya dari resistor. Coba kita yang lain, contohnya seperti ini nih, coklat hitam oren, berarti 1 0. Oren tuh comeo, hi comeo, berarti hi hitam, coklat, merah, oren. Nah oren tuh berarti ke 4, berarti ini ada 1 0, 4 nya ada, 0 nya ada 4, berarti 10 kilo ya. Kenapa 10 kilo, kan 10.000, 10 04 gitu kan. Hi comeo 1 2 3, oh hi comeo, oh bukan 4, 3. Hi comeo 0 1 2 3, maaf, berarti yang oranye itu 3 lambangnya, karena kan hitam itu bukan 1, 0 ya, awas, hitam 0, ingat. Hi comeo berarti 1 coklat, 0 hitam, oranye 3, berarti 10 kilo. Nah hitungannya ambil aja di 1 kilo boleh, berarti ini akan menuju ke angka 10. Sebelum kita melihat dulu, sebelum kita pengetesan, ingat dulu, kita harus pasin dulu ke 0 ini, pasin lagi. Coba kita kurangin biar nggak susah, biar simple. Bisa gak? Kalau nggak sampai kita putar hitungnya. Oh sampai tuh, nyampe. Nah cek lagi, tek. No, berada di 10. Ini 10 lebih dikit, dikarenakan ada kemungkinan dari, nah ininya kurang pas ataupun bagaimana, nah bisa kemungkinan kurang pas. No lah, pas segitu, kena seperti ini. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ada nih kelebihannya, kelebihan dari 1 dan kelebihan dari buzzer. Kelebihan buzzer itu bisa untuk mengecek kabel ya, bisa untuk mengecek dioda gitu ya. Nah ini pun juga satu kelebihan dari X1 ini atau 1 ini, ada kelebihannya untuk lampu. Nah lampu itu seperti apa lambangnya? Lampu itu seperti ini lambangnya pada PCB ataupun pada dataran untuk pembukaan itu tersebut. Nah seperti ini lampu. Dikarenakan saya sudah kasih tahu ini positif ya,
Nah ini positifnya, yang warna hitam ini negatifnya ya. Kalau di posisi terbalik ya, terbalik dikarenakan ini jadi setrumnya. Kita buktikan apakah ini ada listriknya atau tidak, kita buktikan di lampu tersebut. Nah ini ada voltase 3 volt ya, 3 volt dikarenakan dari baterai yang dua itu. Kita cek, melihat ini lampunya. Nah ini positifnya yang kecil nih, yang negatifnya itu, yang minyak itu yang besar ini, yang kecil ini positif. Kita tes, no bisa hidup kan, tuh bisa hidup. Kalau terbalik ini tidak akan bisa hidup dikarenakan ini buat lampu ya. No, dikarenakan ini positif, ini negatif. Nah gitu contohnya. Ini yang lain lagi saya buktikan lampunya, tuh hidup. Nah ini lagi untuk pengecekan kabel. Oh gitu ya. Nah setelah ini juga bisa juga ini buat dicek untuk speaker ya, atau tidak ya, kita masih bisa ceknya ya. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung ini lilitannya masih bisa atau tidak. Nah cara ceknya, kita bisa menggunakan X1 ini, ataupun kita bisa menggunakan buzzer. Kita menggunakan buzzer bisa juga, dia akan berbunyi denging juga sama. Nah kita lihat ini posisinya juga kan, kalau kena kan suara. Nah suara gitu di sini juga di speaker akan ada suaranya kalau kena. No iya kan, berarti bukan hanya di buzzer saja yang muncul, jadi di sini juga memunculkan suara. Nah 1K juga bisa, 1K juga bisa ya. Nah di 1K tapi harus digeser-geser, dia baru ada suara. Nah seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya. Sebelumnya saya setelah memberikan ilmu-ilmu ini dan kita mutolaah atau mengingat lagi ilmu-ilmunya ya, yang dari posisi AC volt, DC volt sebelumnya itu, kemudian kita mengenal buzzer, ya, kita mengingat semuanya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe dan like-nya ya, dan posisi like, subscribe dan tontonannya. Mohon bantuannya dan mohon semangat dari kalian semua yang menonton. Mohon maaf ada kesalahan, bila saya banyak kesalahan dikarenakan saya juga lagi belajar ataupun mengingatnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oh dan saya ingat sedikit lagi, ada yang saya lewati. Di sini saya akan kasih lambang resistor. Ini adalah lambang resistor ya. Nah mungkin seperti itu. Mohon maaf sedikit ya saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.